Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu tanya, cuma nggak berani mungkin tanyanya ke sini, tanya ke istri saya, dicatat. Tadi di dalam perjalanan diingatkan. Ada dua pertanyaan ibu-ibu ini. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu ini, bagaimana saya ini mau takziah ke teman tapi jauh. Takziah itu maksudnya bela sungkawa. Jadi artinya takziah itu bela sungkawa. Ada teman yang meninggal, tidak bisa takziah ke sana. Lalu uang sedekah ini yang mau saya kasihkan kepada orang yang meninggal tadi itu saya masukkan masjid, saya niatkan kepada orang yang meninggal itu bagaimana? Ya, apakah nyampe? Menurut mazhab Syafi'i nyampe. Ya, jadi sedekah diberikan kepada orang yang meninggal itu nyampe. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, jadi sedekah. Lalu tidak hanya dengan uang, di dalam Sahih Bukhari, ya, termasuk Sahih Muslim, itu bacaan takbir itu sedekah. Allahu Akbar sedekah. Ya, subhanallah sedekah. La ilaha illallah sedekah. Jadi kalau kita ngapunten yasinan, tahlilan, itu kan baca begitu, Pak. Ya. Nah, itu sedekah berupa ucapan. Nah, itu disampaikan kepada orang meninggal, nyampe. Karena hadis riwayat Muslim, sedekah untuk orang meninggal itu nyampe. Nah, sedekah sama infak itu beda. Ya. Meskipun sama-sama mengeluarkan. Kalau infak itu yang dikeluarkan pasti harta benda, uang dan seterusnya. Kalau sedekah itu ada dua, bisa uang, bisa harta benda, atau perbuatan. Senyum itu sedekah, ya, meskipun nggak keluarkan uang. Makanya ibu-ibu kalau ingin sedekah nggak punya uang, senyum saja. Cuma ada syaratnya, ada temannya. Ya, nek senyum ijenan ngapunten, ya, tidak disarankan, iso-iso digonang menur. Ya, jadi senyum. Ada kerikil, ada batu, ada ranting di jalan, kita tepikan, itu sedekah. Ada orang yang tanya jalan, Mas, jalan Kahayan itu mana? Ya, itu di sana umpamanya. Ya, oh belok sini, itu sedekah. Jadi perbuatan sedekah itu banyak. Ya, meskipun tidak punya uang bisa sedekah, tapi tidak punya uang tidak bisa infak. Jadi infak sama sedekah beda. Jadi boleh Bu nanti ya. Jadi umpamanya, atau begini, ibu-ibu punya utang kepada Bu Fulana, utangnya gak akeh, ya 2 juta umpamanya. Nah, mau nyawa karena ibu-ibu itu dapat uang banyak 3 miliar, nah ini 2 juta saja tak sawah gitu. Nah, yang Bu Fulana itu udah pindah kemana nggak tahu, anaknya nggak ada, keluarganya nggak ada. Wah, ibu gak bisa nyawa. Kalau nggak bisa nyawa, nanti ditanya nanti di akhirat. Karena orang yang meninggal itu masih tergantung selama ia masih punya hutang. Makanya Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang, karena rohnya tidak bisa sampai kepada Allah. Nah, ini wajib nyawa. Ya. Nah, nyawanya bagaimana? Ini bisa dimasukkan ke masjid 2 juta plus. Ya, plusnya itu karena Rasulullah itu nyawa ditambahi, Pak. Ada seorang sahabat itu nagih kepada Rasulullah, dilihat Rasulullah masih sholat duha. Wah, masih sholat duha. Selesai, ya Rasulullah, ono apa? Loh, wis wayahe. Oh iya nyawa. Ya, ini dilebihkan. Loh Rasulullah, hutangnya nggak segini. Oh, enggak apa-apa, saya lebihkan. Jadi kalau kita punya hutang nyawa lebih itu sunnah, karena itba atau mengikuti Rasulullah. Nah, nek utang 2 juta nih, so ditambahin 2.200.000 atau apa, dimasukkan ke masjid. Ya Allah, ini saya sodakoh, ya, niatannya untuk
nyawa utang kepada Bu Fulana, pahalanya kasihkan kepada Bu Fulana. Makanya kita harus buka rekening BCA, Bank Sentral Akhirat. Ya, nanti kalau ditagih nggak masalah. Kita sudah punya bank di sana, rekening di sana. Ya, jadi karena itu ini boleh ibu-ibu ya nanti. Mudah-mudahan sedikit ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan mengasih keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah, dan mengasih jodoh. Mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.